Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya Andra Marwoso sebagai pemateri kelompok 9 tentang pemberantasan korupsi berbasis hukum Islam. Nah, di sini yang pertama saya jelaskan tentang upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Di Indonesia, pemerintah selalu dan terus memiliki keinginan untuk pemberantasan korupsi. Sebenarnya telah memiliki payung hukum. Nah, apa itu payung hukum? Nah, kita sebutkan saja sebelum reformasi itu payung hukumnya apa saja. Nah, di sini saya cantumkan yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang kedua, pasal-pasal KUHP tentang memberi dan menerima suap. Selanjutnya, upaya pemberantasan korupsi di Indonesia setelah reformasi. Yang pertama, ketetapan MPR RI nomor 9 MPR 1998 tentang nomor 11 MPR 1998 tentang penyelewengan negara yang bersih dan bebas KKN. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1999 juga Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Selanjutnya, Instruksi Presiden RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang percepatan pemberantasan korupsi. Nah, sekarang upaya pemberantasan korupsi di Indonesia yang sekarang ini ada menyusun Undang-Undang Pemberantasan Korupsi untuk mengganti UU Nomor 31 Tahun 1999. Oke, kita lanjut lagi. Pengertian korupsi. Nah, apa itu korupsi? Nah, korupsi adalah satu ungkapan kata yang sudah tidak asing lagi bagi masyarakat Indonesia. Apabila mendengar kata korupsi, maka menunjukkan reaksi penolakan dan berpendapat bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak baik yang harus dibasmi dan pelakunya diberi sanksi. Nah, di sini menurut Vekema Andreal, korupsi berasal dari bahasa Latin corruption dan Belanda corruptie. Dari bahasa Belanda inilah terserap kata korupsi dalam bahasa Indonesia. Kemudian, Kamus Istilah Ekonomi Populer mengatakan korupsi adalah upaya tidak sah yang dengan sengaja meletakkan kepentingan pribadi, keluarga, atau kelompok di atas kepentingan umum. Nah, selanjutnya, korupsi bukan sekadar kejahatan ekonomi, melainkan sekaligus penyalahgunaan kekuasaan untuk menguntungkan diri sendiri. Selanjutnya, korupsi dalam pandangan syariat Islam. Allah SWT melarang hamba-hambanya mengambil, menguasai dengan paksa harta orang lain dengan cara yang batil, baik secara langsung atau dengan perantara pengambilan keputusan dengan bukti palsu atau riswah. Nah, dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 108. Ya, sebentar, ini ayat berapa? Oh ya, ayat 100. Bentar saja. Oh, 188. Maaf ya, saya salah. Al-Baqarah ayat 188 yang artinya, dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu, dan jangan yang batil, dan ingatlah kamu membawa urusan harta itu pada hakim supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa padahal kamu mengetahuinya. Nah, selanjutnya dicantumkan dalam firman Allah Quran Surat Al-Nisa ayat 29, artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka antara kamu. Next,
Istilah makan harta orang lain secara batil merupakan istilah yang masih mujmal. Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan rinciannya. Tafsir mujmal menurut hadis Nabi dalam kenyataannya mengambil beberapa bentuk. Di antaranya adalah al-qulul, al-riswah, dan al-ghosab. Nah, yang pertama al-qulul. Menurut bahasa artinya khianat dan menipu. Maksudnya ialah usaha untuk menguasai harta orang lain dengan cara tipuan, penggelapan, dan pengkhianatan tanpa menurut aturan yang berlaku. Dalam Al-Quran, kata al-qulul dalam bentuk fi'il madhi dan mudhari terdapat di dalam Quran surat Al-Imran ayat 161. Selanjutnya, menurut Al-Maraki, al-qulul yakni mengambil secara sembunyi-sembunyi atau rahasia seperti mencuri, Kemudian dalam Majmu' al-Bajan, qulul bermakna meresapnya air ke dalam celah-celah pohon. Demikianlah mengambil barang secara tidak halal karena dilakukan secara samar, tidak terendus orang lain. Kemudian Quran surat Al-Imran ayat 161 menyatakan tidak mungkin seorang nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Barang siapa yang khianat dalam urusan rampasan perang itu, maka pada hari kiamat akan datang membawa apa yang dikhianatinya. Seperti itu, teman-teman. Selanjutnya, istilah makan harta orang lain secara batil merupakan istilah yang masih mujmal. Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan rinciannya. Salah sudah. Nah, ini yang menerangkan tentang al-qulul tadi. Ini ada hadis riwayat Ahmad dalam kitab Baqi al-Musyirin, hadis nomor 78 dan 55. Dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, demi zat yang jiwa Muhammad dalam kekuasaannya, jika seorang di antara kalian merampas secara paksa pada barang yang menjadi perhatian orang-orang yang beriman, maka sebenarnya ia tidak beriman. Kemudian ada hadis riwayat Abu Daud, kitab Al-Qoraj wal Al-Imarah wa Al-Fa, hadis nomor 2554 dari Ibu Hurairah dari ayahnya dari Nabi SAW berkata, barang siapa yang kami memperkerjakannya atas suatu pekerjaan, kemudian kami upah dengan upah tertentu, lantas ia mengambil di atas yang telah ditentukan, maka itu adalah perbuatan gulul. Selanjutnya, nah kan tadi sudah al-qulul, kemudian sekarang al-riswah. Nah, secara lugawi bermakna suap, secara istilah bermakna sebagai suatu pemberian yang batil. Berikut sumber-sumber yang menerangkan tentang al-riswah. Ada al-Raisi Ibnu Mansur nomor 15 atau 332. Kemudian hadis riwayat Ahmad dalam kitab Baqi Musnad Al-Ansor, hadis nomor 21365.
nomornya ya. Kemudian menurut Fikih Umar Ibnu Al-Khattab, kemudian ada Al-Syakani. Kemudian yang ketiga adalah Al-Ghasab. Menurut bahasa, mengambil sesuatu dari tangan seseorang dengan jalan paksa atau perampasan. Berikut sumber tentang Al-Ghasab: Quran surat Al-Kahfi ayat 29. Ada lagi menurut Abu Hanifah dan Abu Yusuf. Ada lagi sumber dari Quran surat Al-Baqarah ayat 163 dan 172. Selanjutnya firman Allah Quran surat An-Nisa ayat 29, dan selanjutnya Quran surat Al-Maidah ayat 88. Selanjutnya, korupsi dalam pandangan hukum Islam. Tindak pidana dalam hukum pidana Islam disebut sebagai jarimah atau jinayah. Jarimah menurut istilah adalah syara', yaitu syar'i yang hukumnya berupa hada atau takzir. Nah, jarimah dibagi menjadi dua. Yang pertama jarimah hudud, yaitu jarimah yang ketentuan berat ringan hukuman telah ditetapkan syara' dalam nas. Yang kedua jarimah takzir, yaitu jarimah yang kadar berat ringannya hukuman tidak ditentukan oleh nas, tapi diserahkan kepada negara atau hakim berdasarkan undang-undang negara. Selanjutnya, qiyas aulawi kepada pencurian. Ada beberapa yang mencoba melakukan qiyas aulawi ini kepada pencurian, mengingat keduanya sama-sama kejahatan yang berupa pengambilan harta orang lain secara tidak halal dan sembunyi-sembunyi atau aqdumal gair kufya. Kalau untuk pencurian minimal seperempat dinar. Apa itu dinar? Dinar itu koin emas. Kemudian dihukum dengan potong tangan. Untuk koruptor yang mengkorup uang negara dan jumlah besar tentu lebih berat lagi hukumannya, misalkan potong leher. Pendapat ini bisa salah dan bisa benar. Kita akan salah karena qiyas korupsi. Misalkan salah karena qiyas korupsi kepada pencurian merupakan qiyas yang tidak tepat. Benar ya. Sebab tidak terpenuhinya unsur kesamaan ilah, mencuri, mengambil secara tidak sah harta orang lain dengan sembunyi-sembunyi, namun harta tidak ada sangkut pautnya dengan dirinya. Nah, sedangkan korupsi mengambil harta secara tidak sah juga dengan cara bersembunyi, tetapi memiliki amanah untuk menjaga harta tersebut. Kemudian, dalam konteks filsafat hukum Islam terdapat beberapa tokoh yang berpendapat. Ada yang pertama Azir Bayir mengenai ijtihad taklili, kemudian Muhammad Syarur dan Abu Yazid mengenai ijtihad istilasi. Yang ketiga zaman Amir al-Mu'minin Ali ibn Abi Thalib. Kemudian yang keempat Abu Bakar. Dalam filsafat ini ada paradigma liberal deskripturalis. Nanti kalau mau tanya-tanya tentang ini boleh. Kemudian keseimbangan, pemerataan, kesejahteraan dengan penegakan hukum. Nah, di antara watak atau karakteristik ajaran Islam terdapat prinsip kemudahan dan tidak memberatkan, tasir wa adam al-haraj, dan prinsip keseimbangan, tawazun. Berikut data-data dari Al-Quran menghukum pelanggar ajaran tertentu dalam agama Islam dengan pengentasan kemiskinan. Yang pertama, pelaku zihar dihukum secara berurutan memerdekakan budak, berpuasa 2 bulan berturut-turut, atau memberi makan 60 orang miskin.
dijelaskan dalam Quran surat Al-Mujadilah ayat 3 sampai 4. Kemudian orang melakukan haji tamattu didenda dengan menyembelih binatang kurban yang dagingnya dibagikan kepada fakir miskin. Dijelaskan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 196. Kemudian yang ketiga, orang yang tidak sanggup menjalankan puasa Ramadan karena kondisi fisiknya tidak memungkinkan didenda dengan membayar fidyah dalam bentuk memberi makan orang miskin. Dijelaskan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 184. Kemudian yang keempat, orang membatalkan sumpahnya didenda membayar kafarat atau tebusan dalam bentuk memberi makan atau memberi pakaian 10 orang miskin, memerdekakan budak atau puasa selama 3 hari. Dijelaskan dalam Quran surat Al-Maidah ayat 89. Kemudian yang terakhir, sebelum berkonsultasi dengan Rasul Allah, terlebih dahulu harus memberi sedekah kepada fakir miskin. Sudah dijelaskan dalam Quran surat Al-Mujadilah ayat 12. Nah, di sini ada tambahan sedikit, pejabat tidak boleh menerima hadiah. Nah, di sini berarti dijelaskan bahwa seorang pejabat itu semestinya tidak boleh menerima hadiah secara percuma-cuma kecuali dia memiliki prestasi kepada jabatan yang dia pegang. Kemudian menjaga jarak dengan pihak yang memiliki masalah hukum. Nah, kenapa? Kan otomatis pihak-pihak yang mengalami masalah hukum tentu saja tidak akan sifat atau karakteristiknya tidak jauh beda dari karakternya sebelumnya, yaitu intinya pokoknya mengarah ke pelanggar hukum. Sebaiknya kita harus menjauhi pihak-pihak tersebut agar kita tidak ikut. Kemudian sudah berakhir. Terima kasih teman-teman. Mungkin itu saja presentasi saya. Apabila ada salah kata atau perbuatan, saya mohon maaf. Nanti kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan di grup WhatsApp PAI nanti. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.